Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu setelah kita melaksanakan ujian akhir semester. Alhamdulillah kita bisa bertemu di program camp kembali. Camp kali ini bersifat berbeda karena kita di masa pandemi COVID-19. Maka namanya camp-nya pun menjadi Corona, Camp Online Ramadan Connection. Sebelum saya memulai, kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Teman-teman, ada yang masih salah masuk nggak ini? Untuk teman-teman yang grup di rumah aja, yang beragama selain Islam, bisa masuk ke link yang di rumah aja. Lalu yang merasa putri, yang di sini ada putri, bisa masuk ke link juga yang putri ya, stay at home yang putri. Nah, yang ini adalah khusus stay at home yang putra. Oke, teman-teman bisa dengar suara saya nggak? Karena di sini hujan. Saya nggak tahu kedengaran apa nggak suara saya. Bisa, Mister, bisa. Bisa kedengaran ya? Kedengaran. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul pribadi berakhlak. Sudah tentunya kita akan membahas dari sisi agama, karena ini adalah camp Ramadan, dan yang akan kita bahas adalah dari Islam, pribadi berakhlak. Kalau kita bicara tentang pribadi berakhlak, pasti ingatan kita tertuju kepada baginda besar, Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW adalah manusia pilihan, manusia yang paling berakhlak yang pernah ada di muka bumi ini, dan sampai nanti hari kiamat manusia yang paling berakhlak adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim itu kita sangat beruntung, kita punya Nabi yang begitu berakhlak. Kita sangat beruntung bisa mengikuti ajaran-ajaran beliau. Kita sangat beruntung bisa berada di lingkungan yang dibentuk oleh beliau. Oleh karena itu, semua kehidupan kita, setiap saat waktu yang kita lewati, kita tidak boleh lupa dari ajaran dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ketika kita bicara tentang pribadi berakhlak, maka kita akan lebih banyak membahas tentang kehidupan Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya kita akan banyak cerita nanti tentang kehidupan Rasulullah SAW. Dan bukan hanya saja saya yang cerita, saya ingin juga teman-teman di sini lebih aktif ya. Jadi tolong nanti kita lebih interaktif, jadi ada semacam tanya jawab. Teman-teman yang mau menjawab silakan buka mikrofonnya, bisa menjawab, dan saya harap semuanya bisa ikut berpartisipasi dalam diskusinya. Sebelum kita memulai lebih jauh tentang pribadi berakhlak, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan lebih banyak membahas tentang Rasulullah SAW. Sebuah hadis mengatakan, tidak ada pemberian yang lebih utama dari seorang ayah kepada anaknya selain akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Tirmizi yang dikatakan Rasulullah SAW. Dan ini sangat benar sekali. Harta yang diberikan seorang ayah, atau biasanya disebut kita warisan ya, warisan yang diberikan oleh seorang ayah yang terbaik adalah akhlak yang baik. Harta yang banyak, kepingan emas, uang, rumah, harta berlimpah, itu tidak akan ada artinya. Tetapi kalau akhlak yang baik, itu akan bernilai luar biasa. Kalau ada dua-duanya, lebih baik lagi. Baru-baru ini kita dicengangkan oleh berita yang viral, bahwa ada seorang saudara yang saling bunuh, ya, saling membunuh satu sama lain karena berebut
harta warisan. Dan ini bukan hanya suatu hal yang baru-baru saja terjadi, dari dulu seperti itu. Mungkin dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang sudah berbagai macam kasus tentang harta warisan itu begitu banyak sekali terjadi di muka bumi ini. Dan oleh karena itu, Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mengetahui bahwa harta ataupun pemberian yang berupa kemewahan di dalam keluarga itu akan bisa menjadi mara bahaya. Itu akan bisa menjadi bumerang justru bagi keluarganya. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan bahwa harta yang paling terbaik yang diberikan seorang ayah kepada anaknya adalah akhlak. Kalau anak itu punya akhlak, tidak akan saling bunuh, tidak akan saling caci mencaci mereka. Jadi akhlak itu sangat penting di sini di dalam keluarga. Nah, kenapa juga ini dibahas di awal? Kenapa seorang ayah? Karena pendidikan akhlak yang pertama adalah di rumah. Keluarga sebagai institusi terkecil, yang sudah pastinya ada ayah dan ibu, itu yang paling bertanggung jawab. Yang utama, yang paling bertanggung jawab terhadap didikan akhlak dari seorang anak. Baru setelah itu, ketika anak itu mulai beranjak dewasa, ada orang lain yang membantu. Mungkin guru, mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungannya, kerabatnya, yang membantu untuk mendidik akhlak seorang anak. Tetapi, didikan yang terbaik adalah ketika anak itu berusia masih sangat muda, masih belia. Kalau kata penelitian itu antara 0 sampai 2 tahun, atau juga ada yang 0 sampai 4 tahun, berbagai macam penelitian, tapi intinya adalah yang masih kecil. Yang masih kecil, didikan yang paling baik untuk akhlak adalah ketika anak-anak itu masih kecil. Oleh karena itu, didikan masih kecil itu sudah pastinya didapatkan dari keluarganya, ayah dan ibu. Ya, sebelum kita lanjutkan, mohon yang suaranya masih mikrofonnya masih on bisa di-off-kan supaya tidak terganggu dengan suara-suara. Terima kasih. Lalu, kita sebagai Muslim, kita mempunyai tanggung jawab. Karena Rasulullah mengatakan bahwa agama Islam adalah akhlak. Jadi kalau kita ingin bicara tentang agama Islam, maka kita yang akan lihat adalah akhlak. Akhlaknya orang Muslim. Nah, ini yang akan kita perhatikan di sini sangat penting sekali di dunia kita sekarang. Karena agama Islam rupa-rupanya di era-era yang sekarang ini sudah direpresentasikan dengan salah. Jadi banyak orang yang takut terhadap agama Islam. Banyak yang mengatakan Islam adalah teroris. Banyak yang mengatakan agama Islam intoleransi. Tetapi sebenarnya ajaran yang dibawa oleh agama Islam adalah agama akhlak. Islam adalah akhlak. Hanya segelintir orang yang tidak bisa merepresentasikan Islam dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan di beberapa negara, terutama yang di negara-negara yang umat Islamnya sedikit, itu sayang sekali representasi Islam itu masih kurang baik. Misalnya sebagai contoh, saya pernah pergi ke Brazil. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, Brazil itu adalah negara yang umat Muslimnya sangat sedikit sekali persentasenya. Jadi ketika saya pergi ke Brazil, waktu itu membawa anak-anak untuk proyek Olimpiad, pada waktu itu kita diajak acara jalan-jalan, lalu di jalan-jalan itu kan ada makan-makan ya, makan siang. Nah, ketika kita makan siang di sana, ternyata di Brazil itu menunya ya sudah teman-teman mungkin bisa pikirkan. Kebanyakan menunya fork ya, BABI. Jadi ketika di sana saya bilang pelayan di sana panitianya, saya nggak bisa makan ini. Kita adalah seorang Muslim. Lalu saya diketawakan sama mereka. Ah, kamu Muslim. Kita nih orang yang bisa makan segalanya. Dia bilang seperti itu dengan angkuhnya. Nah, pada saat itu memang kita minoritas orang Indonesia yang Muslim di sana di program itu minoritas dan kebanyakan memang orang-orang dari agama lain yang mereka bisa dengan enaknya makan. Tapi bagi kita akhlak yang lebih utamakan. Nah, pada saat itu mungkin kalau kita bisa marah, kita bisa aja marah. Tetapi yang lebih utamakan adalah akhlak. Kita tetap menghormati orang-orang yang selain agama Islam untuk bisa menjalankan agamanya masing-masing. Tetapi agama Islam juga punya aturan-aturan yang harus kita jalani. Ya walaupun seperti itu, ya bukan berarti kita
harus ikut makan juga bersama mereka, tidak. Tetapi kita menjaga nilai-nilai keislaman kita, tetapi kita juga harus bisa menjaga juga hubungan antar manusia. Nanti kita akan bahas juga di salah satu slide, bahwa ternyata akhlak itu penting. Kenapa? Karena akhlak ini berhubungan dengan orang lain. Nah, representasi Islam di negara-negara yang minoritas Islam itu memang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kita yang berada di negara yang mayoritas Islam harusnya kita bisa merepresentasikan Islam dengan lebih baik lagi. Bahkan kita bisa membawa Islam ini ke daerah-daerah yang belum terjamah dengan agama kita. Kita bawa dengan kebaikan, dengan pesan damai. Nah, sekarang ini banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan pesan damai, dengan pendidikan, dengan dialog, dengan hal-hal yang baru. Nah, itu kita bisa membawa nilai-nilai Islam. Dan alhamdulillah sekarang termasuk kita di Banua maupun saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain itu sudah mulai istilahnya memperbaiki wajah Islam. Nah, orang Islam tidak intoleran kok. Kita di sini sama-sama, yang penting kita bisa melakukan kebaikan bersama-sama. Nah, ketika kita sudah memahami itu, maka orang yang selain Islam pun, lain yang beragama Islam akan melihat, wah ternyata agama Islam adalah agama yang toleran. Dan agama Islam adalah agama yang penuh dengan akhlakul karimah. Gitu. Lalu, setelah kita memahami itu, setelah kita memahami bahwa akhlak begitu penting di agama kita, di agama Islam, lalu ada pertanyaan, mengapa kita harus menjadi seorang pribadi yang berakhlak? Di dalam agama kita dianjurkan kita menjadi seorang yang pribadi yang berakhlak. Lalu kita tanya balik, mengapa kita harus menjadi seorang pribadi yang berakhlak? Nah, ini akan ada beberapa jawaban. Tadi sudah saya sempat singgung, jawaban yang pertama yang paling penting adalah bahwa agama kita mementingkan hubungan antar manusia. Nah, kita tahu akhlak ini berhubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Di agama kita mengenal ada yang namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah itu juga akhlak tersendiri, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minan nas, yaitu akhlak kita kepada sesama manusia. Kita tidak bisa pungkiri kita hidup di dunia yang berbagai macam ragam orang ada. Tidak mesti harus bicara dunia, kita bicara di asrama kita saja, kita berbagai macam orang ada. Ada yang dari Pelaihari, ada yang dari Kota Baru, ada yang dari Kandangan, Barabai, semuanya berbeda, walaupun sukunya sama, tetapi dalam kesamaan itu banyak sekali perbedaan. Bahkan kalau kita perhatikan, manusia sendiri itu mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Oleh karena itu, di antara kita, ketika kita saling berinteraksi, kita saling berhubungan, sudah pastinya akan ada nilai-nilai akhlak yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, agama kita mengajarkan pentingnya akhlak. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang begitu beragam. Kalau kita bisa hidup sendiri, bolehlah kita tidak mementingkan akhlak. Tetapi, apakah mungkin manusia hidup sendiri? Saya rasa tidak mungkin. Karena kita hidup bersama-sama, oleh karena itu, akhlak menjadi sangat krusial. Akhlak menjadi sangat penting sekali. Itu yang pertama, yang paling penting. Lalu yang kedua, seperti yang tadi di awal dikatakan, ketika kita bicara tentang pribadi yang berakhlak, maka yang akan kita ingat adalah Rasulullah SAW. Kita sebagai Muslim, kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita harus mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis beliau, innama bu'istu liyutammima shalihal akhlaq. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Jadi Rasulullah SAW itu lahir di masa di mana akhlak itu begitu rendahnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Nabi Muhammad berada di masa jahiliyah, di mana akhlak begitu rendahnya. Orang-orang tidak punya akhlak sama sekali. Zina di mana-mana. Perampokan di mana-mana, saling mencaci, saling iri, dengki di antara sesama itu di mana-mana. Bahkan pada saat itu Rasulullah sangat begitu sedih sekali melihat keadaan
di Mekah pada saat itu ketika Rasulullah mulai beranjak dewasa. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mulai merasa tidak enak, beliau mengisolasi diri seperti yang kita lakukan sekarang, mengisolasi di rumah. Suaranya tolong matikan. Oke, mohon dimatikan speakernya. Jadi ketika Rasulullah pada saat itu, Rasulullah mengisolasi diri seperti kita. Mengisolasinya di mana? Di Gua Hiro. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro dengan turunnya Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ada yang mengatakan bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Memang benar sekali. Karena ketika Rasulullah mengarantina dirinya di Gua Hiro atau uzlah bahasanya pada saat itu adalah beliau mengarantina dirinya dari virus. Virus apa? Virus-virus kebodohan, virus-virus kejahilan, virus-virus orang-orang yang tidak berakhlak pada saat itu. Nah, pada saat itu Rasulullah mendapatkan obat, dan obatnya adalah Al-Quranul Karim, yang dimana Al-Quran menjadi tuntunan bagi kita. Dan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi, kita sebagai Muslim, maka sudah sebaiknya kita mempunyai seorang figur Rasulullah SAW yang menjadi panutan buat kita. Karena Rasulullah adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlaknya Rasulullah harus kita ikuti. Itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya, ada sebuah hadis juga dikatakan innamal mu'mina la yudriku bi husnil khuluqihi darajatan shaimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya yang luhur. Selain tadi ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai seorang Muslim, tujuan kita sebagai Muslim ada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, untuk beribadah sudah semestinya kita ingin mendapatkan derajat yang tertinggi, derajat seorang abid yang ahli ibadah yang tertinggi. Nah, di hadis ini dikatakan sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat, artinya yang sangat dalam ibadahnya, seperti kita sekarang melaksanakan puasa dan sholat. Itu dengan apa? Dengan adanya akhlak yang luhur. Nah, sering kita mendengar ya, mungkin candaan dari orang-orang, bahwa kalau sholat kita belum benar, itu terlihat dari mana? Terlihat dari akhlak kita sehari-hari. Kalau akhlak kita sehari-hari masih belum baik, kalau kita masih sering terlambat, kalau kita masih sering mencaci orang, kalau kita masih sering tidak melakukan kebersihan, masih sering jorok, itu berarti akhlak ibadah kita belum dapat. Intisari dari ibadah kita belum dapat. Padahal kalau kita bicara misalnya puasa, kalau kita bicara tentang sholat, di situ kita diajarkan untuk bisa berdisiplin diri. Kita diajarkan untuk bisa menjaga hawa nafsu kita. Kita diajarkan untuk bisa rajin. Kita diajarkan untuk bisa tekun. Nah, itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kita beribadah, terutama kita puasa dan sholat. Nah, kalau nilai-nilai tersebut kita tidak bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, berarti nilai-nilai ibadah kita itu belum menjadi akhlak. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang Muslim, sebaiknya ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu harus tercermin dari akhlak kita. Kalau akhlak kita belum baik, berarti kita harus melihat kembali ibadah kita. Apakah ibadah kita itu sudah dilakukan dengan baik atau belum? Oke, itu mengenai mengapa kita harus mempunyai akhlak, karena berhubungan dengan ibadah kita. Lalu selanjutnya ada sebuah hadis juga disampaikan oleh Rasulullah, hadis riwayat Tirmizi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Lagi-lagi, sudah pastinya kita sebagai seseorang Muslim, setelah kita melakukan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
dengan ikhlas sudah pastinya, pasti kita menginginkan juga mendapatkan surganya. Sudah pastinya kan tidak ada orang-orang yang menginginkan mendapatkan neraka, ya kan? Sudah pastinya orang-orang menginginkan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun surga tidak boleh dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan utama kita beribadah adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia juga mungkin menginginkan mendapatkan surga yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis ini. Nah, di hadis ini dikatakan jika kita ingin mendapatkan surga, maka kita bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Jadi akhlak yang baik juga bisa akan membawa kita ke surga. Lalu yang lain, hadis riwayat Tirmizi yang lain dikatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Selain ibadah tadi dikatakan, ternyata iman kita, dan ini yang paling utama. Hal yang paling utama di dalam hidup kita beragama adalah keimanan. Kalau kita tidak ada keimanan, maka percuma saja apa yang kita lakukan dalam beragama. Keimanan itu yang paling penting. Dan orang mukmin yang paling sempurna, yang paling akmal imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita mau melihat iman kita, kembali lagi kepada akhlak kita. Kalau akhlak kita masih belum bisa yang terbaik, berarti iman kita belum sempurna. Nah, kita kan pasti ingin menjadi seorang yang mempunyai keimanan yang sempurna atau menjadi insan yang sempurna, insani kamil kan, insan yang sempurna. Nah, oleh karena itu selalu kita harus memperbaiki akhlak kita untuk bisa menjadi insani kamil atau orang yang punya iman yang sempurna. Nah, ini beberapa contoh dari akhlak Rasulullah SAW yang penting. Ini hanya beberapa ya, tidak semuanya. Beberapa contoh yang menurut saya penting yang ingin saya sharing pada kalian. Ini kita hanya punya waktu tinggal 7 menit, ya, karena tadi agak telat sedikit mulai. Apa saja yang menurut saya yang perlu saya sharing ke teman-teman? Yang pertama, sopan santun. Nah, ini sangat penting sekali ya. Sopan santun adalah salah satu akhlak Rasulullah yang sangat penting yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi apalagi kita hidup di asrama, maka sopan santun itu sangat penting sekali. Itu dikatakan bahwa salah satu cerita bahwa istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, itu pernah masuk ke dalam kamar lalu melihat Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa seperti ini, ya Allah, maafkanlah aku kalau misalnya ada hambamu yang aku buat sedih. Janganlah berikan hukuman kepadaku kalau ada hambamu yang aku buat sedih. Begitu santunnya Rasulullah, begitu sopannya Rasulullah, sehingga bahkan beliau berdoa, kalau ada orang-orang yang sedih gara-gara saya, mohon ampunkan dosa saya. Nah, kita mungkin tidak begitu, kita malah sering membuat orang sedih. Dan kadang-kadang bukan hanya sedih, mungkin kita malah membuat orang marah. Nah, itu lebih ini lagi. Nah, tapi sopan santun Rasulullah begitu luar biasa. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah Anas bin Malik mengatakan selama bekerja pada Rasulullah itu tidak pernah berkata kepadanya. Bahkan ketika dia melakukan sesuatu yang dia seharusnya tidak lakukan, Rasulullah nggak pernah bertanya, kenapa kamu lakukan ini? Atau kenapa kamu tidak melakukan ini? Jadi Rasulullah nggak pernah bertanya begitu. Saking santunnya, saking sopannya Rasulullah kepada manusia. Lalu akhlak yang lain, Rasulullah itu berakhlak dalam berbicara. Ketika berbicara itu beliau tidak pernah keluar kata-kata kotor dalam mulutnya. Selalu berbicara dengan lemah lembut dan selalu membuat hati terenyuh. Itulah akhlak berbicara Rasulullah. Apalagi tidak pernah
teriak-teriak, apalagi membuat orang marah. Itu tidak pernah. Rasulullah selalu menghargai orang lain. Misalnya salah satu contoh ada sahabat Rasulullah yaitu Adi bin Hatim yang waktu itu belum menjadi Muslim, datang bertamu ke rumah Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, silakan kamu duduk di bantal, di tempat yang empuk gitu. Padahal beliau sendiri pada itu sudah menjadi Rasulullah di Madinah, tapi beliau tidak duduk di bantal. Setelah melihat adab Rasulullah terhadap tamu, menghargai tamunya, lalu Adi bin Hatim masuk Islam karena melihat adabnya Rasulullah pada tamu yang begitu luar biasa. Lalu salah satu adab Rasulullah adalah suka memberi hadiah. Setiap ada satu orang datang untuk mengunjungi Rasulullah, Rasulullah pasti akan memberikannya. Satu hayat datang, pasti Rasulullah akan memberikan hadiah kepadanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, setiap ada yang memberikan hadiah, maka balaslah hadiah tersebut. Jadi saling memberi hadiah. Ketika ada orang memberikan hadiah, maka kita harus membalas hadiah tersebut. Atau kita memberikan hadiah kepada orang lain. Bahkan hanya dengan ucapan terima kasih pun, kalau kita tidak punya apa-apa untuk bisa memberikan hadiah balik, ucapan terima kasih pun itu menjadi penting buat kita untuk membalas kebaikan atas hadiah yang diberikan kepada kita. Selain mendapatkan hadiah, yang lebih utamakan lagi adalah kita memberikan hadiah pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu, akhlak yang lain adalah suka membantu orang-orang yang kekurangan. Jadi, Rasulullah itu ada muazin Rasulullah Bilal bin Habsyi. Bilal itu salah satu tugasnya adalah ketika ada orang yang kekurangan, Rasulullah akan bilang kepada Bilal, bantu orang tersebut, berikan apa yang dia kurangin, misalnya kurang makanan atau apa, diberikan oleh Bilal. Jadi selain untuk muazin, Bilal juga punya tugas seperti itu. Bilal berkata bahwa bahkan Rasulullah, kalaupun Rasulullah tidak mempunyai harta apapun, beliau bisa minjam untuk memberi atau membantu orang yang kekurangan. Bahkan beliau sendiri minjam untuk memberi atau membantu orang yang kekurangan. Itulah akhlaknya Rasulullah. Lalu yang terakhir adalah Rasulullah tidak pernah menyombongkan dirinya. Rasulullah selalu menjadi bagian dari umatnya. Rasulullah tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang sultan atau seorang raja. Tapi Rasulullah adalah menjadi hambanya yang sama-sama dengan umatnya, yang sama-sama beribadah, sama-sama melakukan kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan bahwa derajat seseorang di mata Allah adalah bukan karena kedudukannya, tetapi karena keimanannya. Oleh karena itu, tidak ada kamusnya dalam Rasulullah untuk menyombongkan diri. Rasulullah selalu bersama dengan sahabatnya. Kalau memang melakukan sesuatu, Rasulullah juga ikut melakukan sesuatu. Tidak pernah memerintah, tetapi mengutamakan musyawarah dan melakukannya bersama-sama. Itulah akhlak-akhlak yang ada, beberapa akhlak yang ada pada Rasulullah SAW. Kita tinggal 2 menit. Sebenarnya ada beberapa kata-kata ini sebelum saya tutup ya, mungkin 2 atau 3 saya bacakan, mungkin sebagai kata-kata mutiara yang bisa kita renungi. Yang pertama, akhlak adalah sesuatu yang baik. Siapapun yang memiliki akhlak yang baik patut untuk dihargai. Walaupun dia seorang yang bodoh, ketika memiliki akhlak maka akan disenangi banyak orang. Ini bisa kita bahas, tetapi karena waktu yang saya lewati. Seorang pendidik yang tidak pernah terdidik dan terbina dengan akhlak yang baik, maka ia seperti orang buta yang memegang lilin untuk menunjukkan jalan di kegelapan. Seorang pemuda seperti kalian yang tidak dididik dengan akhlak akan selalu mengejar kesenangan dan hawa nafsu, jauh dari ilmu, akal, dan penglihatan hati. Kemajuan suatu negara bergantung pada pendidikan dan pembinaan akhlak ruhani dan kesadaran diri dari para pemudanya, orang-orang seperti kalian, anak mudanya. Generasi berakhlak akan menjadi benih yang akan tumbuh menjadi kebaikan suatu masyarakat, mengalahkan keburukan yang ada pada masyarakat tersebut. Pelajaran akhlak di sekolah sangatlah penting untuk bisa menciptakan manusia yang memiliki karakter yang baik. Banyak orang yang pintar tetapi menemukan yang berakhlak sangatlah sedikit. Mengutamakan pendidikan akhlak dan karakter akan menjadi keputusan yang paling tepat dalam dunia pendidikan kita sekarang ini. Menciptakan lingkungan yang baik bagi anak-anak akan mempermudah pendidikan akhlak dan karakter yang akan dilaksanakan. Manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Mendidik jasmani banyak diketahui, tetapi yang memahami pendidikan ruhani sangatlah sedikit. Mendidik pemikiran dan perasaan janganlah pernah dilupakan.
Itu beberapa kata mutiara, mungkin cepat, jadi tidak mungkin ada yang teringat. Mungkin dari saya cukup sekian karena waktu kita sudah habis. Sampai bertemu lagi pada